Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Shalawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kita gimana? Lucu. Akhirnya sampai menikah, berkepanjangan permasalahannya Pak Ustadz. Seperti apa Pak Ustadz melihat tema ini, menikah namun tak cinta, dan apa yang harus dilakukan? Silakan terus ini Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita Gimana? lucu. Tema kita adalah menikah namun tak cinta. Nah ini nih. Biasanya kalau seseorang menikah itu biasanya nih ya, umum lazim kita mencoba mengikuti anjuran Rasul itu kan, menikah itu bisa dilihat dari wajahnya atau kecantikan atau ketampanan, kemudian dilihat dari hartanya, ya, kemudian dilihat dari nasab atau keluarganya, kemudian juga yang paling utama adalah dilihat dari sisi agama. Nah, kalau dari 4 sisi ini nggak dapat semua, akhirnya menikah namun tak cinta ini, nah ini yang gimana ya? Jadi bisa aja itu, kalau di budaya kita itu dipaksa dengan orang tua, kali ya Jadi ya. dipaksa dengan orang tua atau keadaan, suatu keadaan yang menjadikan menikah itu sepertinya terpaksa. Ya, tetapi kalau di negara Arab ya, budaya Arab itu biasanya memang menikah itu seperti dijodohkan. Ya, dijodohkan langsung, makanya taarufnya nggak lama, keluarga sana udah tahu, keluarga sini udah tahu, pendekatannya, melihat, selesai, kemudian biasanya menikahnya itu, biasanya seperti itu. Tetapi kalau di budaya di luar Arab ya, kayak di Indonesia atau di mana itu kan nggak umum gitu loh ya, bukan itu buruk, enggak gitu, nggak umum aja, nggak umum. Nah, disinilah istilahnya seseorang itu biasa merasa aku nggak cinta tapi dipaksa. Tetapi kita melihat orang tua dahulu dari kita itu kadang-kadang menikah itu memang kayak seperti dijodohkan, seperti gitu. Jadi langsung seperti dijodohkan. Tapi beliau karena memang dulu itu
Nurut, anak-anak itu nurut Bener. rata-rata ya. Kemudian lingkungan itu nggak kayak lingkungan sekarang, ada medsos jadi kemana-mana. Kalau dulu kan nggak ada, jadi di rumah aja. Kali juga waktu nyari pasangan atau ta'aruf itu juga susah, jadi itunya itu karena dipertemukan ya, mirip seperti budaya Arab lah. Nggak ada backstreet kayak sekarang Pak Ustadz ya? Hah? Nggak ada backstreet, orang tua jodohin sama ini, pacaran sama yang lain di belakang orang tua kan gitu sekarang banyak. Habis itu setelah menikah dengan apa yang diinginkan orang tua, selingkuh. Nah ini yang bahaya seperti itu. Betul, Jadi betul. ini memang harus kita sadari semuanya, baik dari orang tua maupun dari anaknya itu sendiri ya. Jadi kita harus hati-hati menjaga anak-anak kita, mudah-mudahan senantiasa bisa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang memang tidak baik ya. Karena bagaimana Allah melindungi anak-anak kita itu ya dari pendidikan agama yang memang kita harus memberikan. Jadi intinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu kita nih dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita mencoba menjaga anak-anak kita dengan bijaknya kita, dengan arifnya kita, agar anak kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho, tidak setuju atau Allah marah. Kita belajar untuk di situ. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak kita, keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak melakukan hal sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun bisa menemukan jodohnya masing-masing yang disukai, walaupun itu mencari ta'aruf atau dijodohkan, mudah-mudahan senang semuanya. Karena maksud semuanya itu baik, orang tua juga maksudnya juga baik. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Setelah itu pemirsa saya akan berikan tema menikah namun tak cinta. Kita persilahkan nih ahlinya nih masalah cinta nih. Satu Nawir Ngacir, silahkan. Kau ambil diriku dengan amanah Allah, diriku halal bagimu karena izin Allah. Tetapi kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa siraman kolbu dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita yang hadir, yang di studio, dan juga pemirsa yang ada di rumah, tahadus binikmah, mudah-mudahan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita, manusia agung, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Para pemirsa, berbicara tentang menikah namun tak cinta, Masya Allah, ini adalah sebuah tema karikatur yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahadus binimah tadi melanjutkan dari Ustaz Danu tadi, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau seandainya istri menjadikan istri yang solihah, ahli surga, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah mengatakan begini, nisa'ukum min ahlil jannati al-wadud. Wanita yang menjadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah apabila dalam berumah tangga ada rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, kan begitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan seandainya cinta dalam rumah tangga atau bersuami istri tanpa didasari dengan cinta, maka mohon maaf, khawatir rentan. Ini dikisahkan oleh seorang wanita Habibah, istri dari Sabik bin Qais. Siapa yang nggak kenal Sabik bin Qais? Dia adalah khotib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah kalau uzur, dia adalah yang menggantikan. Masya Allah. Tetapi Habibah ini kepada Sabik bin Qais ini bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya, tapi karena personilnya. Jadi karena personil. Ya, kira-kira begitu. Jadi karena dia melihat
Sabit bin Qais ini pernah jalan-jalan dengan Habibah, bertemu dengan para sahabat. Nah, dia mengambil kesimpulan bahwa kesenangan Habibah ini, diambil kesimpulan pertama, kesimpulannya asyudduhum sawadan, dan dia sangat hitam istrinya gitu loh. Nah, kan tadi tidak semuanya seorang perempuan adalah senang yang putih-putih semuanya. Kalau kayak Bang Bobby putih, mungkin senang yang putih lah. Ada juga yang senang yang hitam dan juga mini, kan jadi minimalis gitu. Nah, di sini jadi kemudian setelah mengadu kepada Rasulullah, Habibah ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan karena saya agamanya, bukan karena saya akhlaknya, tapi karena memang saya tidak cinta gitu. Nah, akhirnya si Habibah ini dijawab langsung oleh Rasulullah ketika dia mengatakan bahwa dia cinta, jangan kau menghina terhadap kekecilannya, kehitamannya, dan juga jangan menghina karena dia pendek, itu jangan. Karena Rasulullah menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan wajahnya, akan tetapi walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati dan amal ibadahnya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita. Jawaban Rasulullah tadi biar komplit semuanya, jawabannya at-turidul hadiqah, bisakah kalian mengembalikan mas kawin pada waktu sebelum nikah? Itulah jawabannya, maka diperbolehkan, yaitu aduan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Amin. Di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Pak Ustaz silahkan. Biasa. Terima kasih tausiahnya guru-guru saya, Pak Ustaz Danu, Pak Ustaz Punawi. Kita doakan mudah-mudahan pemirsa setia Siraman Kolbu yang belum menikah mendapatkan jodoh yang sekufu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan juga yang terpenting adalah mendapatkan restu dari kedua orang tua ya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Amin. Setelah satu ini pemirsa, kita akan ada segmen TPU atau tanya Pak Ustadz Danu. Untuk pemirsa di rumah nih yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Danu, nih sekarang kita jawab di segmen ini. Seperti apa pertanyaannya? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu sejuk. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide, ya. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf.
Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.